Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran masih di tema 4E, subtema 1, pertemuan kedua. Sebelum belajar, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Pada pertemuan kali ini yang pertama kita akan bahas yaitu masih tentang Pancasila dan lambangnya. Saat ini kita akan membahas tentang sila keempat. Apa lambangnya nak? Betul, lambangnya kepala banteng. Dan bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Untuk selanjutnya kita bahas tentang kata dasar. Anak-anakku sekalian, jika kalian tidak memahami arti kata yang memiliki imbuhan, kalian bisa melihat kata dasarnya terlebih dahulu. Contohnya di sini adalah kata keamanan dari kata dasar aman, kata pembayaran dari kata dasar bayar, kata bertujuan dari kata dasar tuju, kata meningkatkan dari kata dasar tingkat. Dengan cara ini kalian akan memahami arti sebuah kata yang berimbuhan. Sementara imbuhan itu terdiri dari kean, pean, beran, dan mekan. Contoh kata yang mendapat imbuhan kean yaitu seperti tadi, keamanan. Yang mendapat imbuhan pean yaitu pembayaran. Yang mendapat imbuhan beran contohnya bertujuan. Yang mendapat imbuhan mekan contohnya seperti tadi yaitu meningkatkan. Itulah kata-kata yang mendapat imbuhan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan bercorak kuda. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang kerajaan bercorak Hindu. Saat ini kita akan membahas kerajaan bercorak Buddha. Contohnya di sini yaitu kerajaan yang bercorak Buddha adalah Kerajaan Majapahit. Ibu yakin kalian sudah membaca ya nak? Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Berantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan. Pada masa itu rajanya yang sangat terkenal bernama Raja Hayam Wuruk. Pada masa kepemimpinannya atau masa kepemerintahannya, dia dibantu oleh seorang Mahapati yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu Mahapati Gajah Mada. Sampai Mahapati Gajah Mada ini melaksanakan sumpah ya yang disebut Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini bertujuan untuk menyatukan Nusantara. Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit adalah Arca Gajah Mada. Peninggalan lainnya dari kerajaan Majapahit yaitu Gapura Uringin Lawang. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan bahas tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini juga merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Buddha. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya tercapai ketika dipimpin oleh Raja Bala Putradewa. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena mempunyai armada laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha.
Selanjutnya yaitu kita bahas tentang tokoh-tokoh pada masa kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Contohnya di sini adalah tokoh-tokoh pada masa kerajaan bercorak Hindu, diantaranya yaitu Raja Purnawarman dari Kerajaan Kutai, Raja Mulawarman dari Kerajaan Tarumanegara, Raja Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno, Raja Srijayabaya dari Kerajaan Kediri, dan yang terakhir adalah Raja Ken Arok dari Kerajaan Singosari. Selanjutnya yaitu tokoh pada masa kerajaan bercorak Buddha, yaitu Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit dan Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Itulah nama-nama tokoh dari kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Selanjutnya Ibu akan memperkenalkan tokoh-tokoh pada masa kerajaan bercorak Islam. Tokoh-tokoh pada masa kerajaan bercorak Islam diantaranya adalah Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu pahlawan nasional. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Pangeran Diponegoro berjuang dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Bahkan Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di benteng Rotterdam hingga wafat beliau di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Demikianlah anak-anakku sekalian untuk materi hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.